Assalamualaikum. Oke. Kita kan sudah kita kan sudah clear. Oh ya. Sudah clear. Sudah swab kok. Wow. Sudah swab semua. Wow. Oke, kita di sini ke episode pertama channel Rasan. Bro, rasan. Di sini kita bertiga akan membahas tentang istilah baru yang digaungkan oleh pemerintah. Apa itu? PPKM sebagai pengganti PSBB. PPKM itu pelajaran ya? Oh, bukan. Pelajaran itu. PPKM adalah pembatasan. Maaf, sebentar, saya coba lihat dulu. Aduh. Takut salah nanti. PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang rencananya akan mulai diberlakukan se-Jawa Bali mulai tanggal 11 besok Senin. Sampai 25. Pertanyaannya, Sampai 25. kita kan ada di Bojonegoro kapan? Nah itu Bro. rilis resmi dari Pemkab kita masih belum ada ya. Iya, rencananya tanggal 11. Jadi PPKM itu kelihatannya khusus untuk di area yang ada di Bojonegoro saja. Oh sebentar. Sebelumnya ini saya dengan Jupri. Kita belum memperkenalkan diri ya. Maaf sebelumnya. Saya Jupri. Oni. Debu. Oh, oke. Masing-masing kita profesinya adalah cari uang. Cari uang juga. Cari uang. Saya juga cari uang. Itu bukan profesi sih, lebih masuk ke kewajiban. Ya, budak korporat. Oke. Barangkali ada yang mau endorse ya. Dan di depan sini tidak di-endorse. Terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut. Kita kembali ke PPKM. PPKM itu hampir sama nggak seperti PSBB sebenarnya? Apa kalau dilihat kan dari tadi kata-katanya adalah kerjanya ya. Kalau PSBB kan kerja juga sih. Secara garis besar. Kalau PSBB ya. Ada perbedaan di beberapa titik atau di beberapa bagian. Kalau misalnya PSBB, katakanlah di kota-kota besar, misalnya Jakarta atau kota yang sudah menerapkan PSBB secara total, gitu ya. Itu sebagian besar perusahaan akan menerapkan WFH. Apa itu? Work from home. Oh. Bahasa Inggrisnya medok sekali ya. Alias kerja di kamar mandi. Enggak. Jadi penerapannya itu WFH bisa sampai 100%. Tapi tidak tahu ya penerapannya seperti apa. Tapi yang jelas regulasinya 100%. Jakarta. Iya. Dia sudah berhasil melakukan PSBB. Ya, walaupun akhirnya naik lagi kasusnya. Terus kegiatan di tempat ibadah itu kelihatannya juga dikurangi. Kalau misalnya di PPKM itu masih diperbolehkan dengan kapasitas 50%. PPKM. Oh, maksimal 50%. 50% maksimal. Itu tidak tahu ya, maksudnya pengawasannya seperti apa agar tetap 50% itu. Nah, itu tidak yang tahu. maksudnya kan kalau PPKM dia 50% dalam ibadah, logikanya umat muslim aja di sini kan sudah berapa persen dari ibadah. Ambil contoh pada hari Jumat saja. 50% datang enggak. Seandainya kalau itu 50% tidak terrealisasi, ada punishment ya? Nah, itu punishment nanti masuknya di Gimana? Komen? Gimana? Komen. Kalau yang sudah sih di beberapa kota, katakanlah di kota Jawa Timur, itu rencana tidak tahu sih, masih portal beritanya masih belum begitu valid ya. Ada kata TRT news ya, itu kan masih belum kredibel ya mungkin ya. Ya, tapi kalau misalnya sumber beritanya sudah dari punyanya Pemprov atau apa mungkin valid. Itu kemarin sempat baca kalau nggak salah di Surabaya itu mulai penerapan untuk sanksi di tempat. Misalnya contohnya kalau ada razia masker
pernah ya di daerah Bojonegoro? Pernah. Nah, sering juga. Kata orang Jawa, masker wong ya. Nah, kalau di Surabaya itu mau ada penerapan kalau nggak pakai masker dan apa ya istilahnya melanggar protokol kesehatan itu akan langsung ada sanksi penyitaan KTP dan kalau nggak salah ya, kalau misalnya salah ya mau dibenerin. Iya. Komen di bawah. Itu ada denda 150.000. Ada denda 150.000. Sama seperti pakai masker yang sekarang. Ya. Nah, kalau itu diterapkan di Bojonegoro sudah atau belum ya kelihatannya belum tahu. Soalnya yang sudah kemarin itu di daerah Berarti sidang di tempat. ya kurang lebih seperti itu kalau misalnya tilang ya. Tilang sepeda motor. Sepanjang area kok sepanjang area kemarin daerah sini lah perjalanan pas saya kerja ya tempat kita kerja juga. Kita satu. Iya. Satu kantor. Itu ada bapak-bapak yang berwenang lah, berwenang itu melaksanakan sosialisasi. Ya mungkin karena judulnya sosialisasi, jadi panismenya nggak segitu. Panismenya yang saya tahu kemarin itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Betul. push up, dan juga dapat free masker. Nah itu. Ada suruh mengapakan Pancasila kok? Iya dia nggak bisa juga ternyata. Itu kalau punishment ya. Iya. Terus untuk evaluasinya Nah, itu yang kita belum tahu ya. Sampai saat ini pun belum ada keterbukaan. Jadi bagaimana mereka itu mengatakan sistem ini berhasil. itu parameter yang dipakai Apa? menentukan itu sudah berhasil. Berhasil. Terus kalau belum nanti evaluasinya bagaimana? Nah, Gimana? itu harus kita tahu. Jadi kan kita bisa mengukur diri sendiri kita. Ya. Nah, kalau oh ternyata daerah A dengan kilometer ini masih kurang enak itu, kita jadi Sementara peningkatan yang kita tahu di awal tahun 2021 ini kan meningkat pesat lagi. Bahkan kemarin sempat sampai mencapai 10.000 Iya, per hari. per hari. Luar biasa. Bukan sesuatu pencapaian yang patut untuk dibanggakan. Sama sekali tidak bisa dibanggakan. Nah, bisa tadi tak itu kan kita berpikir tentang punishment ya. Bagaimana kalau sistem itu dibalik, bukan punishment tapi reward. Mungkin lebih semangat orang. Maksudnya dikasih reward siapa yang tertib. Nah, entah dia ketahuan tertib, kita kasih reward. Selama ini kan ketahuan nggak tertib, iya. dikasih punishment. Kalau yang ketahuan tertib kita kasih reward. Cuman pertanyaannya, dana reward dari mana? Ada lah, Bojonegoro kan kaya. CSR-nya itu banyak. Komen di bawah. Komen di bawah, dana reward dari mana? Banyak lah, saya pemain di Bojonegoro kan luar biasa. Ampun. Iya sih. Kalau lihat dari Bojonegoro memang kita punya pariwisata lumayan sih, cuman belum terkena kayak sebelah kayak Nabi, Iya. Dander, Waduk Goyang. Hah? Gerobak. Apa? Aduh gudang. Bukan? Yang Aduh gudang Lamongan. Mas. bukan. Aduh goyang. Apa? Tempat mancing itu loh. Apa itu? Aduh gendut. Aduh Yang pacar. dibuat bupati dulu. Hah? Sebelahnya Waduk Pacar lagi, agak kesana. Biasanya ada orang mancing banyak. Tretes. Nah, belum. Berarti sih belum juga. Waduh, gongseng. Itu punya Bojonegoro ya? Ya. Lumayan lah pariwisata. Apa mungkin dana rewardnya dari situ kan bisa? Mungkin. Komen di bawah kalau setuju. Oke. Iya kan? Terus kembali lagi kita ke PPK. PPKM tadi. Itu kan pembahasan yang kita bahas. Punishment dan Rewardnya. rewardnya. Seandainya Seandainya. kita menggunakan reward Kita bagaimana? Seandainya menggunakan punishment gimana? Terus menurut mas-mas ini yang kerjanya mencari uang ini Ya. menyikapi fenomena PPKM ini bagaimana pendapat pribadi?
apa ya? Maksudnya bagaimana itu gimana ya? Efektivitasnya. Tingkat efektivitasnya atau tingkat apa itu keberhasilannya itu kedepannya itu seperti apa yang mas-mas ini tangkap? Nah itu loh, kita dibatasi 2 minggu ya. Pasti ruang gerak kita kan terbatas lagi. Oke. Nah itu otomatis pendapatan kita juga menurun. Apalagi yang kerjanya Itu harian. dari sisi perekonomian. Oke. Kalau dari sisi kesehatan, Pastinya kata Ibu Tirta, kita butuh makan. Kita butuh makan, masker dimakan. maksudnya efektif nggak PPKM itu kalau dari segi 11, 12 dengan yang sistem baru. Yang sistem lama, maaf. yang PSBB? Betul. Cuman kan istilahnya saja yang berbeda. Tapi bentuk dan hasilnya kan sama. Menurut Mas yang ini? Wow. Maaf bukan iklan ya. Namanya episode pertama, bahasannya luar biasa berat sekali pemirsa. Tapi mungkin menjadi pemasukan untuk pemerintah kita dan Kita juga dapat pemasukan dari ini. Oke. Kan nyampe sendiri. Ya, Dari pemerintah pusat, provinsi, daerah itu kan pasti ada anggarannya. Seperti APBD dan lain sebagainya kan tentu ada anggaran untuk dana darurat seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu kemarin, kalau misalnya teman-teman itu kan dapat alokasi dari pemerintah ya. untuk yang mana? Yang itu PLT. tenaga kerja. Oh iya, dari Iya, pusat, dari pusat. Kemenaker. Itu kan ada wacana kelihatannya mau dilanjutkan ronde-ronde selanjutnya. Oh, gitu. Oke. Beritanya sih seperti itu. Tentu kanal beritanya ya kelihatannya kurang begitu valid sih. Berarti intinya menurut mas-mas ini kalau penerapannya maksimal dari tentu ya hasilnya juga maksimal. Cuma yang kita tahu, kita juga tidak tahu ya pemikirannya Masyarakat. kalau versi kita kan seperti ini Iya. apa adanya. Terus kalau dari sisi pemangku kebijakan kan otomatis dia memikir luas. Makanya dalam artian bukan cuma yang dipikir itu dari sisi kesehatan Oh saja. iya betul. Kalau dari sisi kesehatan saja otomatis orang-orang suruh di rumah aja. Iya. Maksudnya apa-apa dijatah, apa-apa ini. Wow. Seperti itu maksudnya pembatasan yang benar-benar dibatasi. benar dibatasi. Cuma kalau kita berpikir secara ekonomi, Kerja di rumah. maksudnya usaha mikro akan mati, Pak. Jelas. Pedagang di pasar, Mati. semuanya Itu akan berdampak ekonominya. sangat. Iya, dari Bukan orang yang mati gitu ya. bukan. Oke, lanjut. Kehidupan harus berlanjut, Pak. Oke. Life must go on. Kalau katanya Mbah siapa itu? Mas bukan tadi. Nah, pendapat Mas gimana mengenai apa ya bahasanya? Pemerintah berpikir sebegitu jauhnya untuk tetap menjalankan roda perekonomian di pandemi ini dengan adanya wacana PPKM itu. Sebenarnya masing-masing sisi akan mempunyai pandangan berbeda. Iya memang nanti Jadi kedepannya. kalau kita melihat di sisi dunia kesehatan, Pasti kita pengennya pengennya semua di rumah Iya. untuk membatasi penularan tadi. di sisi perekonomian tadi, biasanya mereka ada kerugian. Ya dari sisi ekonomi otomatis kan. Maka dari itu Bahkan, untuk pemerintah memberlakukan PPKM itu pun pertimbangannya juga. kita lihat dari atas Iya, data-data mereka juga punya. Ya kalau dari sisi yang saya di bidangnya untuk orang-orang yang sakit, terus Kebetulan saya penjual donat, Mas. Wah, kita kan jadi Ya mereka kita satu kantor, satu kantor, satu atap. satu kantor, donat. cuma berbagai profesi. Iya, satu atap. Maksudnya atap kita kan kita sama-sama mencari uang gitu. Orientasi kita Masih nyambung. hidup harus tetap berjalan kan? Aman sekali. Masih nyambung. Masih nyambung. Nah kalau saya memandang di dunia kesehatannya memang menguntungkan banget sih.
Dimana kalau saya lihat beberapa rumah sakit ya, ketika saya lewat waktu kerja saya lewat kan di depan rumah sakit itu mulai meningkat. Karena apa? Belum berlakunya apa? PPKM. Nah, entah nanti ketika berlakunya sistem yang baru itu ada kemungkinan keramaian di rumah sakit kan menurun. Lihat aja di situ aja. Nggak usah kayak kita lihat berapa banyak pasien di rumah sakit A, B, C. Tapi lihat di luarnya aja ramai atau tidak. Itu kan sudah cukup sebenarnya. Nah, itu dari sisi kesehatan. Karena saya lewatnya kan lewat rumah saya lewat di depan tempat kesehatan sih, makanya saya lihat di situ. Kalau ketika kita melihat di sisi pasar lah, pasar tradisional, kita nggak lihat pasar modern ya, pasar tradisional. Pasar tradisional itu bahkan untuk menjualnya saja sekarang mulai sembunyi-sembunyi. Kenapa? Dengan PSBB saja sudah dibatasi, makanya dia menjual dengan sembunyi dengan cara tidak di satu pasar itu dia menyebar di beberapa pasar. Dengan cara itu dia untuk tetap menjaga perekonomian mereka. Istilahnya menggurita lah ya, minggunya dibuat banyak gitu ya. Betul. Jadi kan lah sekarang pasar ini kan di daerah Bojonegoro beberapa waktu lalu kan pasar dijadwal kan. Iya betul. Ada jam-jam terbatas. Nah, mereka kan pedagangnya di tengah jalan gitu ya. Betul. Mereka kan membuat istilah berita tadi ya. Berusaha menjaga perekonomiannya tetap hidup. Jadi dua sisi ini sudah berbeda. Meng-MLM-kan retail, mengguritakan retail. Ya. Dia terpaksa seperti itu. Sebenarnya kalau di sisi marketing itu kan nggak bagus. Yang namanya marketing dia harus ada tempat yang dimana untuk di sini lo jual A, di sini jual B. Akhirnya beberapa konsumen kan ke sana. Nah kalau sudah mulai pindah-pindah seperti itu, si konsumen akan mencari tempat lagi. Mana sih langgananku mereka itu? Kerugiannya di situ dia. Lokasinya berubah-ubah. Nah, jadi ada kerugian di sana di tempat jualannya. Tapi kadang ya masih ironi juga kan, ketika dari pemerintah sendiri sudah mati-matian mikir bagaimana membuat suatu kebijakan yang sekiranya pas untuk diterapkan di suatu daerah, kemudian para teman-teman bisa lebih kecil. tes ya ini istilahnya para aparat, para bapak-bapak yang berwenang itu berpikir panjang sudah mulai masuk di ranah pengambil keputusan, pelaksananya juga sudah luar biasa maksimalnya. Kemudian teman-teman yang bekerja di istilahnya di bidang yang situ juga merawat dan lain sebagainya sudah maksimal. Terkadang masih ada beberapa masyarakat ya tentunya nggak cuma di sini, banyak masyarakat yang ternyata masih nggak percaya ternyata ada itu serem ya lo ya. Oke. Vitamin C ada itu. Nggak perlu jauh-jauh juga. Ya memang ironi juga mas. Iya. Ketika teman-teman di bidang kesehatan, teman-teman dari tim gugus tugas, dari rumah kebijakan sudah maksimal, sudah mengupayakan yang terbaik. Tapi dari teman-teman masyarakat luas mungkin mikirnya juga beda lagi dari sisi ekonomi, dari sisi mereka itu memandang dari mana? Iya. Kalau memang kayak si malakama gitu. Ya, kita ibaratkan itu orang melihat gajah. Kalau lihat di depan pasti tampak belalainya besar. Tapi dia nggak tahu di belakangnya ada ekor yang kecil. Sebenarnya kita ya lihatnya dari melingkar semuanya. Iya. Cuman kita nggak bisa lihat dari situ. Iya, karena kita lihatnya dari satu sisi. Karena kembali lagi tadi. Menurut kamu tadi ini tanya saya belum. Saya tanya aja. Wow. Menurut Anda menang sendiri. Menurut ahli ini, berdua ini ahli di bidang semua juga bisa. Menurut penjual tunat, bagaimana itu? Kalau misalnya ada teman-teman yang pernah apa itu suwuk itu ya nanti bisa nanti kontak sama Pak siapa sih? siapa dong saya?
Debu. Pak Dibu. Nah, nanti untuk penjual donat sendiri, ini kan usaha mikro ya? Iya. Maksud Ya, mikro itu. kalau dari Tergantung donatnya sih ukurannya seberapa. Ada, biar yang menjelaskan yang punya. Kalau segini ya mikro. kalau dikatakan berdampak secara ekonomi pasti mas, tidak bisa dipungkiri, omset pasti menurun. Terus kalau dipandang secara kesehatan memang ya mau nggak mau kita harus membatasi Produksi. bukan produksi, maksudnya intensitas apa itu kita bertemu orang untuk Kan ada kopi dulu tahu BO nggak? Enggak, itu nanti itu sensor. Astagfirullahaladzim. Yang punya micet pasti tahu. Kan bisa DO. iya. Memang kalau pembatasannya itu diperlakukan secara keseluruhan dalam artian tidak berbatas waktu ya. Kalau yang kita tahu selama ini kan di sini di kota Bojonegoro ya, itu kan memang dibatasi waktu. Bahkan ada statement dari masyarakat itu corona kok metune cuma jam 09.00 bengi. Ya. Dari sebagian orang yang tidak percaya bahwa adanya coronavirus disease 19. Gini loh. Kalau dari saya ya berpengaruh mas, secara ekonomi berpengaruh, secara kesehatan juga berpengaruh, tapi berpengaruhnya bertolak belakang dari dua sisi. Kayak mata uang koin itu ya? Iya, kayak uang koin itu. Uangnya berdiri gitu. Iya kan depan belakang. Tinggal lihat nanti, kalau lihat jenengan dari belakang ya bagus. Ya. Dari depan ya bagus. Jadi Bagus juga. Tadi saya motong yang dimana Bojonegoro ada beberapa masyarakat yang mengatakan corona kok metune bengi ae. Corona kok keluarnya malam aja. Itu sebenarnya kita melihatnya dari warga Bojonegoro. Kebanyakan masyarakat warga Bojonegoro itu senang nyangkruk. Dia tidak tahu nyangkruk. Nah, nyangkruk itu Link aja ya. nanti ditranslate aja. Kalau nyangkruk itu apa? nyangkruk itu ya duduk-duduk berbincang-bincang. Nongkrong. Berkerumun. Nah, Ya, di Bojonegoro itu paling banyak perjamuan, kafe-kafe atau warung kopi. Muda-mudi itu kalau malam itu banyak berkerumun. Ya mungkin lagi hype-nya ya. Nah, di situ dia kan nyangkruk. Ada kemungkinan mengapa sweeping apa itu terjadi Ya, pada malam hari. Sementara jadi gugus tugas itu. Malam hari. Karena apa? Ketika malam hari di mana untuk bekerja seharusnya kita istirahat, kebanyakan orang Bojonegoro karena suka nyangkruk, akhirnya mereka nyangkruk pada malam hari. Ada kemungkinan seperti itu. Ya bisa sih jadi. corona kok makanya begini loh. Ya, Apa jadi kabar tuh? tidak salah juga kalau misalnya mungkin Indonesia dinobatkan menjadi negara paling santai Menghadapi corona. Bojonegoro aja punya cangkruan. Tempat-tempat cangkruan atau tempat nongkrong, tempat berkerumun itu kebanyakan tidak ada yang pakai masker. Gimana menurut Mas? Iya sih. Bisa jadi itu ya kemungkinannya ada dua. Virusnya takut, yang kedua orangnya yang terlalu kuat. Bisa. Gitu ya. Nanti dia udah bentuk. Sudah terbentuk. Kan Bojonegoro ada beberapa tempat cangkruk itu sudah dikasih sekat. Jadi sekat-sekat di sana. Jadi misalnya dia itu satu sekat itu hanya untuk kayak keluarga itu satu keluarga, enggak apa-apa dia pakai masker. Tetapi di depan kafe-kafe atau tempat cangkruan itu ada tulisannya tetap pakai masker. Itu sama diberlakukan seperti di Belanda, Jerman, negara Eropa itu. Untuk pandemi ini masih berlanjut ya. Ya. Saya pernah mendengarkan dari salah satu channel YouTube juga bahwa dia di sana itu masih berlanjut, cuma untuk kegiatan itu memang gimana ya, untuk sekolah tetap masuk ya, cuma pakai masker, tidak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan dibatasi sampai sekolah nggak masuk gitu kan. Iya. Kalau di sana itu tetap masuk, kegiatan tetap berjalan, cuma untuk pembatasannya itu tertib di sana itu, jaga jaraknya tertib, pakai masker, protokolnya tertib. Jalan ya. Iya, jalan di sana itu regulasinya benar-benar dipatuhi. Regulasi dari pemerintahnya dikeluarkan, aturannya dikeluarkan, dan masyarakatnya mengikuti, patuh gitu. Ketika di alam terbuka atau di
taman atau apa itu kerumunannya itu cukup di lingkup keluarga saja. Oh iya. Tapi nanti jarak berapa meter baru ada lagi. Seperti itu. Bahkan itu tempat itu juga dilingkarin. Iya. Tempat wisatanya dilingkarin. Iya. Itu harus satu keluarga. Berarti kurang lebih kan sama seperti yang kita sempat bahas di awal. Kalau misalnya apapun kebijakannya, asalkan dari teman-teman pembuat kebijakan itu sama maksimal. yang yang melakukan kebijakan ini dari sekarang masyarakatnya ya, itu sama-sama saling suportif, tentu hasilnya ya maksimal. outputnya akan maksimal. Teman-teman misalkan cobalah pemerintah ini sudah maksimal. Sudah berpikir maksimal dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi sosial, semua sudah dipikirkan sama pemerintah itu. Tapi support tidak ada, yang support seolah kita mengayuh sepeda pakai satu kaki, berat gitu. Berat sekali, apalagi sepedanya apa? Model fiksi yang Oke. Terus untuk PPKM tadi sendiri kan sudah kita bisa simpulkan bahwa kalau dijalankan secara maksimal, teman-teman support, mungkin bukan hanya teman-teman ya, masyarakat juga. Kalau teman-teman kan yang subscribe kita, teman-teman yang subscribe, masyarakat kita, masyarakat luas itu mendukung program ini dan menjalankan dengan maksimal. apa itu yang sudah diregulasikan oleh pemerintah dengan maksimal. Ya outputnya nanti akan maksimal juga. Iya. Ada satu pertanyaan lagi. Untuk jangka berapa tahun, berapa bulankah sistem ini berjalan? Ayo, perkiraan berapa? Sedangkan sekarang vaksin sudah mulai masuk. ya ini untuk pembahasan masalah vaksin episode selanjutnya. Oke. Siap. Terima kasih sudah melihat channel kita. Nantikan perbincangan kita rasan-rasan kita berikutnya di channel rasan-rasan. Oke. Insya Allah kita tetap bertiga. Oke. Barangkali nanti kita bisa Ada bintang tamu. Bintang tamu atau narasumber yang Kompeten di bidangnya, nanti coba kita undang ke podcast kita di channel rasan-rasan. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, and share channel rasan-rasan kita. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.